Sebagaimana para jamaah sekalian kita sudah sebutkan, Nabi Ibrahim saat memulai dakwahnya tidak langsung dakwah ke kaumnya, tidak. Dia dakwah ke keluarganya dulu, orang yang paling dekat dulu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Peringati itu kerabat dekatmu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mendakwahkan bapaknya, pandai kayu, pandai memahat kayu, bikin Tuhan sendiri, dikasih nama, terus dijual, terus disuruh sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil dia sudah tahu ini yang dijual ini apa? Tidak ada gunanya. Man yashtari ma yadurru wa la yanfa, kata Nabi Ibrahim. Siapa yang mau beli ini yang banyak mudaratnya dan tidak punya manfaat, tidak ada yang beli para jemaah. Dari kecil Nabi Ibrahim itu sudah tahu patung ini benda mati, tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Mau jalan saja harus digendong. Terus dibilang Tuhan. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam dakwahkan bapaknya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ceritanya dikisahkan oleh Allah di surat Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim, kata Allah SWT. Ingatlah atau sebutkan itu tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sungguhnya dia adalah seorang nabi yang benar. Idz qala li abihi, saat dia mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahanda, subhanallah. Baik-baik. Ini Rasul para jamaah sekalian. Ini Rasul. Ulul azmi minar Rasul. Rasul itu yang paling atas, itu namanya ulul azmi. Adapun Rasul itu ada banyak. Ini yang mentok paling atas, tidak ada lagi di atasnya. Ngomong sama bapaknya baik-baik. Lihat seorang Rasul ulul azmi yang mana sudah dipuji ini Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana mendakwahkan bapaknya? Sudah kita bahas kemarin. Ya abati wahai ayahanda. Ya abati wahai ayahanda. Wahai ayahanda, wahai ayahanda, 4 kali. Yang berujung bukan ayahnya mau menerima, tapi apa? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apa kamu tidak senang sama patung-patung kita ini? Sama patung-patungku? Kalau kamu tidak berhenti ngomong, saya lempar, saya rajam. Rajam itu maksudnya dilempar sama batu. Wahjurni maliya, pergi. Jangan dekat-dekat di sini lagi, keluar sana. Diusir. Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Ini yang dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ngomong baik-baik. Diusir, ya sudah. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan bagimu, katanya Nabi Ibrahim. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan apa? Meminta ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, timbul pertanyaan sekarang. Bolehkah kita memintakan ampun seorang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Tapi kenapa Nabi Ibrahim kok mintain ampun untuk bapaknya? Hah? Iya. Nabi Ibrahim itu sudah menyebutkan kata-kata ini, saya akan apa? Minta ampun untukmu wahai bapakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk menepati janjinya Nabi Ibrahim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Ibrahim itu sudah menepati semua janjinya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini. Nabi Ibrahim sudah mengatakan, menyebut doa itu, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampuni bapakku, sungguh dia orang yang tersesat. Sudah nyebut Nabi Ibrahim. Tapi dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Namun saat dia tahu ternyata bapaknya ini musuhnya Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim.
Maksudnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang apa? Halim. Awwahun halim. Orang yang santun, yang baik hati. Dan juga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini melarang seseorang memintakan ampun kepada siapapun itu yang musyrik, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bapaknya, ibunya, anaknya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 113, "Maka kana lin nabiyyin wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh bagi nabi atau bagi orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun dia orang musyriknya itu adalah kerabat dekatnya. Kalau doakan hidayah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan musyrik, jangan didoakan. Selesai, putus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk ikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Bagi kalian suri tauladan yang baik dari kisahnya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Saat mereka mengatakan kepada kaumnya apa? Kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami kufur terhadap apa yang kalian sembah dan sudah jelas permusuhan di antara kita selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sampai kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jelas. Musuh kata Nabi Ibrahim. Maka para jemaah sekalian, dijelaskan di sini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada diri Nabi Ibrahim itu adalah ada suri tauladan yang baik. Kecuali satu. Illa kata Allah Subhanahu wa taala, qaula Ibrahim li abihi, kali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya apa? La astaghfiranna lak. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Jangan diikuti kata Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita apa? Mengikuti Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Tidak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, dijelaskan setelah mendakwakan bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam membelok sekarang. Tugas mendakwakan bapaknya selesai, sekarang pindah mendakwakan siapa? Kaumnya. Di sini cerita serunya itu di sini. Dimulai bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat yang sangat banyak. Watlu alaihim naba Ibrahim. Ceritakan kepada mereka ceritanya Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Saat dia mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah patung dan kami duduk di patung ini, kami berdiam diri di sini, beriktikaf di sini di patung-patung. Ditanya sama Nabi Ibrahim. Aduh, main logika nih. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah ini patung-patung bisa mendengar kalian jika kalian berdoa kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrun. Atau ini patung-patung ada manfaatnya atau bisa membeli kalian mudarat? Patung ini bisa menjadikan kalian sakit misalkan, apa bisa? Pertanyaannya apa pada jemaah? Jelas pertanyaannya. Nabi Ibrahim tidak tanya apakah nenek moyang kalian menyembah ini. Nabi Ibrahim tidak tanya itu, enggak. Nabi Ibrahim menanyakan kepada mereka, apakah bisa mendengar doa-doa kalian? Apakah ini semua bisa memberi kalian manfaat atau memberikan kalian mudarat? Lihat jawaban. Orang kalau sudah hatinya ditutup, bodoh pada jemaah. Mau titelnya profesor, kalau hatinya ditutup sama Allah, bodoh. Dijawab sama mereka. Jawabannya, pertanyaannya kemana? Jawabannya kemana?
Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Subhanallah. Kami temui bapak-bapak dan nenek moyang kami dahulu melakukan seperti ini, menyembah ini juga. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau banyak omong. Langsung dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun? Apakah kalian lihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, dan yang disembah juga sama nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwun li. Lagi mereka yang kalian sembah ini musuhku. Inna rabbal alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas saudara. Maka para jamaah sekalian, banyak ayat-ayat yang menjelaskan saat Nabi Ibrahim itu mendakwahkan kaumnya. Jelaskan lagi di ayat yang lain, wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Dan itulah Ibrahim saat mengatakan kepada kaumnya, i'budullah, sembahlah Allah dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian ketahui. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan. Sungguh kalian ini menyembah kepada selain Allah. Apa yang kalian sembah? Awthan, ini patung-patung. Wa takhluquna ifkan, dan kalian apa? Memproduksi kebohongan-kebohongan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sungguh yang kalian sembah ini tidak bisa memberi kalian rezeki. Fabtahu indallahir rizq. Mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah Allah dan apa? Syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Sungguh kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai para jemaah sekalian. Sama Nabi Ibrahim sudah disampaikan semuanya. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Jangan dicampur peribadatan kepada selain Allah dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Allah tidak mau disekutukan. Lalu para jamaah sekalian, namanya orang dakwah ini butuh apa? Hujjah. Hujjah yang pertama sudah disampaikan sama Nabi Ibrahim. Qala hal yasma'unakum idz tad'un. Kata Nabi, apakah ini mereka mendengar kalian? Sama mereka tidak dijawab. Satu. Fikih berdebat itu para jamaah sekalian. Kalau musuhnya sudah melemparkan pertanyaan, yang ditanya ini tidak bisa jawab, selesai. Yang tidak bisa jawab ini kalah. Satu kali sudah mereka tidak bisa jawab. Cuman tidak semudah itu Nabi Ibrahim berhenti. Membutuhkan hujah-hujah yang lain untuk memperkuat apa? Dakwahnya ini. Untuk sampaikan semua hujahnya kepada kaumnya. Marhalatus tsaniyah min da'wati Ibrahim sallallahu alaihi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya apa? Adu argumentasi, pakai logika, mikir. Yang mana ini ceritanya dikisahkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-An'am dimulai dari ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard." Dan begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kami memperlihatkan kepada Ibrahim ciptaan-ciptaan Allah yang sangat besar. Langit dan bumi, semua Allah dikasih tahu satu-satu. Jadi Nabi Ibrahim ini sudah tahu bahwasanya langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, semua itu adalah ciptaan Allah. Allah sudah kasih tahu kepada Nabi Ibrahim. Waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim semakin yakin dengan apa? Agamanya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban. Ini Nabi Ibrahim lagi duduk sama kaumnya, malam datang. Qala hadza rabbi, katanya Nabi Ibrahim. Ini Tuhanku. Ini Tuhanku. Bilang sama kaumnya. Oh, kata kaumnya. Falamma afala, saat bintang-bintang itu hilang. Qala la uhibbul afilin. Masa Tuhan hilang? Aku tidak senang sama yang hilang. Tuhan itu tidak hilang. Tuhan itu ada terus. Sudah selesai. Berarti sudah sampai hujahnya ke mereka. Bintang itu bukan apa? Tuhan.
Masuk akal. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Saat keluar bulan, terus ada bulan, bagus dunia. Qala hadha rabbi. Ini Tuhan. Diam semua kamu. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qawmi dhalin. Jika bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi kaum yang tersesat. Maksudnya, ternyata bulan ini hilang berarti bulan juga bukan Tuhan. Karena sudah kita kisahkan di awal pertemuan para jamaah sekalian. Ada di kalangan kaumnya Nabi Ibrahim itu yang juga apa? Menyembah bintang, bulan, matahari, api dan lain sebagainya ada. Campur aduk di sana. Pokoknya anti menyembah Allah. Patung atau ya ini makhluk-makhluknya yang lain. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Saat keluar matahari lihat ini Tuhanku. Jadi ini ceritanya malam-malam nih. Bintang itu tidak selalu terlihat para jamaah sekalian. Nanti ada bulan kalah bintangnya, bulan yang kelihatan. Oh ini Tuhan. Nanti bulan pun hilang, matahari terbit. Hadza rabbi. Ini Tuhanku. Hadza akbar. Ini lebih besar, lebih mungkin jadi Tuhan. Tapi ternyata matahari pun apa? Tenggelam dan ditutup oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berlepas diri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku akan menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi lurus. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Selesai. Ini hujah yang selanjutnya yang disampaikan kepada kaumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kita tahu para jamaah sekalian, kaumnya berkali-kali didakwahi, cuman masih membelot al-haidah kata orang Arab, apa? Membelot, nyari alasan, mau lari dari kenyataan. Kaumnya ini sudah tahu, berkali-kali disampaikan, tapi berkali-kali membelot. Kaumnya tahu dia itu salah, tapi seolah-olah Nabi Ibrahim yang salah. Dari keras hatinya ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah akhirnya para jamaah sekalian kepada hujjah yang disampaikan, hujjah yang terakhir. Lalu para jamaah sekalian, perlu diketahui kaumnya Nabi Ibrahim ini mereka punya hari besar Lebaran. Kayaknya kaum-kaum umat manusia yang memang mereka dari dulu punya apa? Hari besar. Ada yang satu hari diagungkan sama mereka. Sampailah para jamaah sekalian ke hari tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu dengan atau oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kharaja qaumu Ibrahim ila aidihim. Keluarlah. Yang mana dijelaskan bahwasanya dahulu mereka kalau Lebaran itu bukan di dalam kotanya, tapi mereka keluar, pestanya di luar kota. Yang mana para jamaah sekalian, sebelum mereka keluar dari kotanya itu, mereka bawa makanan-makanan, sesajen-sesajen, subhanallah, persis yang dilakukan sama kaum di zaman sekarang. Bawa sesajen ke pinggir tepi laut untuk Nyi Roro Kidul, nanti untuk sapa Mak Lampir, Mak siapa tidak ngerti ya, Allahu alam. Subhanallah. Bawa apa? Sesajen. Sama kaumnya Nabi Ibrahim begitu. Bawa makanan-makanan, sebelah ini, sebelah itu, dimasak, ditaruh di nampan, digotong nampan itu ditaruh di tempat peribadatan mereka. Yang mana mereka taruh itu patung-patung semua di sana. Ditaruh. Lalu mereka keluar semua. Keluar kota. Mereka datang ke Nabi Ibrahim. Diajak Nabi Ibrahim, ayo ikut. Nabi Ibrahim bilang apa? Ini sakit. Aku lagi sakit. Makanya Nabi Ibrahim
nanti kelak di hari kiamat saat dimintai syafaat, dia bilang idhab ila ghairi. Aku ini punya dosa, maka pergi ke yang lain, kata Nabi Ibrahim. Ke Nabi yang lain pergi ke Musa. Ana telah berbohong 3 kali berbohong, katanya Nabi Ibrahim, subhanallah. Padahal tidak bohong, tapi dia merasa berbohong, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dikatakan kebohongannya Nabi Ibrahim itu apa? Sebenarnya bukan kebohongan. Ini namanya at-tauriyah. Apa istilahnya bahasa Indonesianya apa? Tauriyah. Ini sakim. Dipikir kaumnya lagi sakit, tidak enak badan. Tapi yang dimaksud sama Nabi Ibrahim bukan lagi sakit, tidak enak badan. Tapi apa? Sakit hati. Anak dakwahi kalian tidak mau dengar. Itu yang dimaksud sama Nabi Ibrahim. Oh ya oke, kalau engkau sedang sakit, silahkan. Gak usah ikut. Berangkat kaumnya semua. Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah bolak-balik mengatakan apa? La aqidanna asnamakum. Katanya Nabi Ibrahim apa? La aqidanna asnamakum. Akan aku bikin sesuatu kepada patung-patung kalian. Tapi kata para ulama, itu Nabi Ibrahim, tallahi kata Nabi Ibrahim, la aqidanna asnamakum. Akan aku ganggu atau aku akan bikin sesuatu, bikin makar kepada apa? Patung-patung kalian. Tapi itu di dalam hati, katanya apa? Para ahli tafsir. Datang waktunya. Faragha ila alihatihim. Saat mereka semua sudah keluar dari kota, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka. Banyak makanannya ditaruh di sana sesajen-sesajen. Nabi Ibrahim bilang sama patung-patung itu, ala ta'kulun? Patung-patung, ini makanan enak-enak tak dimakan sama kalian. Wah, ini para tuhan-tuhan ini tak dimakan. Malakum la tantikun? Ayo ditanya kok tidak dijawab. Ngomong. Subhanallah. Dilawat terus sama Nabi Ibrahim. Lalu para jamaah sekalian, dijelaskan malakum la tantikun. Kenapa kalian tidak ngomong? Ayo, kasih, keluarkan itu ibarat, keluarkan itu apa yang ada di otak kalian. Ayo, ditunggu sama Nabi Ibrahim. Kalau memang kalian Tuhan, faragha alaihim darban bil yamin. Ayo dia jangan ngomong, tidak bisa ngomong, dihantar sama Nabi Ibrahim. Hancur satu. Istilahnya diayunkan itu kapaknya sama Nabi Ibrahim apa? Dengan tangan kanannya. Lepas, hancur satu. Kasaraha salawatullahi wassalamu alaihi, dipecahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, telah kita jelaskan di kajian yang lalu, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim itu akalnya dari masih muda dulu. Semakin tua semakin matang, semakin tua semakin mantap. Lalu para jamaah sekalian, faja'alahum judhadan, dijadikan apa? Faja'alahum judhadan, dihancurkan, hancur lebur semuanya. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, dengan harapan apa? Mereka berpikir. Kaumnya ini saat melihat itu berpikir, ini semua tidak mungkin. Lalu para jamaah sekalian, datang mereka, kaumnya menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat pulang dari pestanya, dari hari besarnya, mereka masuk ke tempat peribadatannya. Habis selesai sama Nabi Ibrahim dihancurin, sisain yang paling besar, ditaruh kapaknya di sana. Keluar Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Kaget semua para jamaah. Tadi kita berangkat masih sehat semua, kok sekarang hancur? Curiga mereka. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Mereka berkata, siapa yang berbuat ini kepada patung-patung kami? Bukan patung-patung kami, kepada Tuhan-Tuhan kami. Tuhannya hancur. Subhanallah.
Innahu laminadh dhalimin. Sungguh dia adalah orang yang zalim yang berbuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami, katanya mereka. Salah satu dari mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang sering menghina patung-patung kami ini, namanya Ibrahim. Kita sudah tahu memang Nabi Ibrahim dari kemarin-kemarin memang sudah menjelek-jelekkan ini Tuhan mereka. Hal yasma'unakum idh tad'un, apa bisa mendengar atau tidak dan lain sebagainya. Mereka timbul curiga. Qalu fa'tu bihi, datangkan ke sini. Ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim ini di depan orang-orang semua, biar dia bersaksi. Nabi Ibrahim ini memang berharap ketemu sama semua orang ini. Dia berharap agar bisa mengumpulkan semua manusia dalam satu waktu. Jadi dakwahnya tidak satu-satu ke rumah, tidak, sekaligus. Saksikan seperti sama nanti Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita akan kisahkan, insyaallah kisahnya. Memang itu yang ditunggu sama Nabi Musa, mengumpulkan orang yang banyak. Ini datang waktunya sekarang. Datangkan Ibrahim di depan orang semua. Mereka yang manggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pengen ini waktu ini yang terjadi ini yang saya inginkan, kata Nabi Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim. Lalu para jemaah sekalian, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada patung-patung kami? Lihat pertanyaannya. Dijawab sama Nabi Ibrahim dengan lugu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang bikin. Yang paling besar ini yang hancurin. Itu kapannya dia yang pegang? Dia yang hancurin. Bingung semuanya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya sama mereka. Kalau memang mereka bisa ngomong, tanya. Siapa yang kerjain, siapa yang hancurin? Tambah bingung. Siapa yang mau disalahin? Mulai mereka saling menyalahkan satu sama yang lain. Ente sih tidak jaga tadi di sini, mestinya jaga ini. Tuhan-Tuhan kita dijaga. Tuhan dijaga. Bisa terbayangkan? Saling salah. Kamu dolim, ini mesti dijaga. Waduh, ribut mereka. Nabi Ibrahim tenang di. Ini yang dikatakan sama mereka atau yang dijelaskan kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua. Ini yang besar, yang ngancurin patungnya. Bingung semua. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim ini mau menyampaikan kepada mereka para jamaah sekalian? Kalau ini yang besar dak ridho kalian nyembah yang kecil, gimana Allah sama kalian disekutukan? Allah itu lebih dak ridho daripada patung yang besar ini. Mulai tusuk-tusukan satu dengan yang lain. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka saling menuduh satu dengan yang lain, kamu salah. Ente sih tidak dijaga. Dibiarkan ini makanan-makanan di sini. Hancur semua sekarang. Sudah. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Bodohnya mereka saat sama Nabi Ibrahim disuruh tanya sama mereka kan, kalau mereka bisa jawab. Dengan lugunya mereka jawab, kita lihat bodohnya mereka. Ya Ibrahim, kamu kan sudah tahu mereka ini memang tidak bisa ngomong katanya. Apalagi para jemaah sekalian yang belum sampai hujahnya. Sudah sampai dan mereka sudah terima semua. Mereka sudah ngaku kalah. Sudah jatuh ketiban tangga. Ketiban duren lagi terus. Mau nyuri durennya orang, bukan dapat duren, jatuh, ketiban tangga, terus durennya jatuh. 3 kali disampaikan hujahnya sama Nabi Ibrahim. Namun tetap mereka tidak mau beriman. Para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari ayat-ayat yang sudah kita bahas barusan. Hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun fas'aluhum in kanu yantiqun. Ayat-ayat ini
Apakah bisa ngomong ini Tuhan-Tuhannya atau bermanfaat? Atau tanya mereka kalau memang mereka bisa ngomong. Katanya para ulama, ini adalah akidah kita orang Islam. Tuhan kita itu tidak seperti Tuhan-Tuhannya mereka, para musyrikin. Tuhan kita ini Allah Maha mendengar. Dia bisa ngomong, ya takallam. Al-Quran ini kalamullah, omongannya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya Allah dengan yang lain. Allah itu bisa mendengar. Meskipun mungkin jaraknya sejauh apapun, Allah bisa mendengar. Allah itu Sami, Allah Maha mengetahui, Alim. Ini perbedaan apa? Tuhan kita kaum muslimin dengan Tuhan yang mereka kaum musyrikin. Lalu para jamaah sekalian, seperti biasa, orang kalau sudah kalah argumentasi, orang kalau sudah disampaikan hujah dia tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa lari kemana-mana, malu, yang dipakai sama dia hukum rimba. Harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim ini. Bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Mana ada Tuhan dibantu? Kalau kalian memang apa? Mau membantu Tuhan-Tuhan kalian, bela ini Tuhan-Tuhan kalian. Tuhannya butuh dibela. Subhanallah. Alhamdulillah kita semua masuk Islam. Allah yang bela kaum mukminin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang beriman bela Allah, bukan. Allah tidak butuh sama kita. Tapi sayang, Tuhannya mereka butuh dengan bantuan, butuh apa namanya? Pembela. Akhirnya para jamaah sekalian, waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum. Maka mereka membuat makar para jamaah sekalian, sedangkan mereka tidak tahu makar mereka itu akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Makarnya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Di ayat yang lain, wa makaru makran wa makarna makran, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat makar dan kami bisa buat makar juga. Ada seorang wanita ini sakit yang berkepanjangan. Wanita ini para jamaah sekalian bernazar, kalau aku sembuh dari sakitku, aku akan mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, akan aku bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dari saking bencinya Nabi sama Nabi Ibrahim, dari saking mereka tidak bisa menang lawan Nabi Ibrahim, hujahnya sama Nabi Ibrahim disampaikan dan tidak ada yang bisa mematahkan hujahnya, emosi. Dikumpulkan kayu bakar para jamaah sekalian. Semuanya mengumpulkan kayu bakar. Dikatakan saat api itu dikumpulkan para jamaah sekalian, tidak ada satupun manusia yang bisa mendekat kepada kayu bakar itu, dari kobaran api itu, dari saking besarnya api itu para jamaah. Sampai ada yang mengatakan Israiliyat, kalau ada burung lewat di atasnya, burungnya jatuh dari saking besarnya api itu berkobar. Wayamkurullah. Mereka bisa berbuat makar. Silahkan bikin makar. Jangan dipikir terus Allah tidak bisa membalas. Silahkan bikin. Silahkan atur strategi sebisa kalian. Silahkan bikin. Bikin api yang besar. Dia tidak tahu. Kalau yang menciptakan api itu siapa? Allah. Allah menciptakan api dengan dua sifat. Sifat yang bercahaya sama sifat panas yang membakar. Sama Allah dicabut itu apa? Sifat membakarnya. Api, iya, tapi saat itu Allah cabut sifat membakarnya.
Mau sebesar apa apinya kalau sama Allah sifat yang satu ditutup, selesai, tidak kira kebakar orang. Sampai mereka dari saking tidak bisa mendekat dengan api, mereka membuat ketapel para jamaah sekalian. Agar Nabi Ibrahim dilempar dari jauh. Karena mereka tidak berani mau lempar Nabi Ibrahim dari dekat. Bikin ketapel. Dinaikkan, diikat Nabi Ibrahim para jamaah sekalian. Seseorang yang berdakwah tauhid pasti dimusuhi. Jangan kita ini memusuhi orang yang berdakwah tauhid. Rasulullah dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Musa dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Isa dimusuhi, semua dimusuhi. Diikat Nabi Ibrahim. Mereka semua menyaksikan perang antara kekufuran dengan keimanan. Sendiri para jamaah sekalian, tidak ada yang bela. Yang bela cuma istrinya. Sama dikatakan ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Hanya itu saja yang beriman para jamaah sekalian. Yang lain semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikat sama Nabi, sama mereka, dilempar para jamaah sekalian. Kita lihat seseorang yang bertauhid, orang yang imannya, yang hatinya menancap tauhid di hatinya, bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian di depan mukanya para jamaah. Dilempar. Saat dilempar, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang membantu, cukup Allah yang membela, cukup Allah zat yang paling pantas untuk digantungkan segala perkara kita semua. Masuk Nabi Ibrahim ke api. Bahagia semuanya, selesai semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api itu apa? Amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Mereka tidak tahu kalau Allah berkehendak itu tinggal bilang apa? Kun, selesai. Satu kalimat, satu kata kun, selesai. Allah SWT berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Selesai. Dingin dan selamat. Satu pun tidak ada yang terbakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ayatnya, kalau Allah memerintahkan apinya itu kuni bardan, jadilah dingin saja, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan katanya. Tapi wasalaman dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka para jamaah sekalian, hari ini kita tahu jelas Allah itu menolong hambanya yang membela Allah Subhanahu wa taala, yang membela agama Allah, yang tidak ridho kesyirikan, yang memusuhi kesyirikan. Meskipun ada ratusan ribuan orang di belakang membenci, biarin. Dikisahkan di sini Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW menceritakan saat Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, semua hewan-hewan yang ada di muka bumi berusaha untuk mematikan api itu, kecuali satu, al-wazak. Wallahu a'lam, al-wazak setahu anak itu cicak para jemaah sekalian. Makanya kita ini disuruh bunuh apa? Cicak. Fa innahu kana yanfukhu alaihi. Yang lain berusaha mematikan, cicak ini niup apinya supaya semakin besar. Fa amara alaihi salatu wassalam biqatli, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Lalu para jemaah sekalian, setelah dibakar, Nabi Ibrahim ditinggal sama kaumnya, keluar Nabi Ibrahim dari api itu dengan selamat.